Shalom Bapak Ibu yang terkasih dimanapun Anda berada. Puji nama Tuhan, kalau sampai pada saat ini Tuhan masih memberikan satu kesempatan lagi untuk kita bisa beribadah bersama. Mari kita mau tundukkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas semua berkat dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan jemaat-Mu Eka dimanapun kami berada. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami awali ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata, sampai akhir menutup mata. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari bersama-sama kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia.
seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Mari bersama-sama kita mau merayakan kemenangan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat
LGBT EK Malang. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu Yohanes. Puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Sayang tidak bisa tatap muka, tetapi lewat online ya. Saya sampaikan ini kiranya pesan firman Tuhan akan menguatkan kita semua dan membuat kita maju di dalam Tuhan di tengah-tengah musibah dunia atau pandemi ini. Saudaraku, saya ingin membagikan firman Tuhan mengenai doa dan puasa. Nah, sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanan, kita tahu Tuhan Yesus memulai pelayanan pada umur 30 tahun, yaitu akil balik tradisi orang Yahudi. Tuhan Yesus sudah tahu misinya atau tujuan hidupnya selama di muka bumi di tanah Israel. Nah, itu sebabnya karena Tuhan Yesus tahu tujuannya. Dan sebelum semuanya diawali dalam pelayanan, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari dan 40 malam. Kita akan lihat di dalam kitab Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama dan kedua. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti kita ketahui, Tuhan Yesus mempunyai hidup yang bertujuan. Jadi hidup tidak serampangan, tidak menjalani hidup mengalir dengan situasi, dengan suasana sekitarnya. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus menjalani sebuah hidup yang sudah diberikan oleh Bapa Surgawi untuk dia lakukan sebagai penebus jiwa manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus hidup disetir dengan tujuan, bukan dengan kebutuhan, saudaraku, tetapi hidup disetir dengan tujuan. Sebab Bapa Surgawi itu Bapa yang terencana dan bertujuan, saudaraku. Orang yang hidupnya tidak punya tujuan, tidak terencana, dia akan hidup ngawur, saudaraku. Dia akan kesana kemari dan mengikuti arus sekitarnya, dan akhirnya mesti pada ujungnya pasti akan menemui kehidupan yang tersesat, babak belur, dan bisa juga terhilang akhirnya. Tapi ketika seseorang mempunyai misi, mempunyai tujuan dalam hidup ini, maka dia tidak sembarangan menghabiskan waktu, tidak sembarangan berteman dengan siapa saja, atau berpacaran dengan siapa saja, atau ketemu dengan, bercinta dengan siapa saja, berciuman dengan siapa saja. Nah, orang seperti itu adalah hidup tanpa tujuan. Itu sebabnya memberikan tubuhnya kepada siapa saja, memberikan waktunya kepada siapa saja, sehingga hidupnya amburadul, ndak karu-karuan. Nah, Tuhan Yesus mempunyai hidup serentetan ke depan yang bertujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memulai pelayanannya, hidupnya yang bertujuan itu seperti yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat 34, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Apapun yang terjadi, diolok-olok, diejek, disebut kerasuan Baalzebul, disebut nabi palsu, bahkan keluarganya sendiri menganggap tidak waras. Orang-orang di zaman itu, orang Farisi dan Saduki, menolak dia sebagai Mesias. Tuhan tidak bergeming, tidak mengurusi omongan orang sana sini. Dia tetap kepada tujuannya, saudaraku. Nah, untuk sebelum Tuhan Yesus mencapai tujuannya, sebelum Tuhan Yesus melakukan pekerjaannya, Tuhan dibawa ke padang gurun, padang belantara oleh Roh Kudus, berpuasa 40 hari dan 40 malam. Jadi ini merupakan landasan sebuah hidup yang terpanggil oleh Bapa Surgawi untuk melakukan tujuan-tujuannya Allah. Saudaraku, dasarnya adalah doa dan puasa. Betapa pentingnya doa puasa itu bagi kita, saudaraku. Sebelum Tuhan Yesus menghadapi sakit orang-orang yang sakit ayan, yang sebelum menghadapi kerasuan orang-orang yang kerasuan setan, sebelum menghadapi Bartimeus yang buta, sebelum dia
menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus 4 hari dikubur. Sebelum Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus puasa. Sebelum Tuhan Yesus menghadapi orang-orang Farisi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Sebelum Tuhan Yesus harus menghadapi aniaya, disalib, disangkali oleh murid-muridnya, dan dikhianati oleh Yudas Iskariot. Sebelum Tuhan Yesus diludahi, dipaku, disalib, dihajar, dicambuk, saudaraku, dipaku, Tuhan Yesus berpuasa dahulu. Jadi untuk memulai semuanya itu Tuhan Yesus berpuasa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi masa yang sulit. Mencari nafkah sulit, mempertahankan keharmonisan keluarga sulit, membuat anak-anak bergaul dengan pergaulan yang baik juga sulit, saudaraku. Untuk mengembangkan gereja, bertumbuh, masa-masa seperti ini juga sulit. Kondisinya serba membuat kita ini sulit. Nah, kondisi yang seperti ini sebetulnya mengajarkan kita semua bagaimana kita mempersiapkan diri bertempur dengan kehidupan yang sedemikian bergejolak dan sulit ini. Kita tidak bisa, saudaraku, dengan kekuatan sendiri. Bahkan di masa pandemi ini, saudaraku, kita tidak bisa mengandalkan prokes, cuci tangan, menghindari kerumunan, vaksin, saudaraku, harus minum vitamin. Kita memang harus demikian, prokes. Tapi itu tidak bisa kita andalkan juga. Karena banyak orang yang sudah melakukan prokes. Bahkan anak saya yang dokter yang di Jakarta pakai pakaian APD, jaga vitamin dengan jaga istirahat, makanan, vitamin. Sudah vaksin 2 kali, saudaraku. Masih juga kena terpapar. Akhirnya harus diopnam. Nah, kita nggak bisa, kita ini terbatas, saudaraku. Sangat terbatas. Nah, itu sebabnya kita perlu Tuhan. Sebab apa? Hanya Tuhan yang bisa mengatasi pandemi ini. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Hanya Tuhan yang bisa memulihkan keluarga. Hanya Tuhan yang bisa mengharmoniskan sebuah pernikahan yang mau hancur. Hanya Tuhan yang bisa membawa anak yang murtad kembali kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kanker, stroke. Hanya Tuhan yang bisa memberikan tujuan hidup ketika orang hidup tanpa tujuan. Hanya Tuhan yang bisa menghibur orang yang sedang stres, tertekan. Nah, Tuhan itu kuncinya, saudaraku. Nah, kalau kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebagai bukti kerendahan hati kita kepada Tuhan adalah berdoa dan berpuasa, saudaraku. Entah puasa kita 2 hari atau 3 hari, 5 hari atau seminggu, tergantung kebutuhan kita. Atau sebulan, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan. Semuanya ini membawa kita ini, bahwa kita ini perlu Tuhan, saudaraku. Dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Jadi kerendahan hati, dalam bentuk kerendahan hati ini adalah kerendahan hati kita di hadapan Tuhan dengan cara kita berdoa dan berpuasa. Dengan jalan demikian kita seperti mengatakan, Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Tuhan, aku tidak bisa mengatasi hidup ini. Tuhan, aku tidak bisa bangun pagi dan melakukan pekerjaanku di tengah-tengah pandemi yang begitu sulit ini, saudaraku. Di zaman ini seharusnya membuat kita ini semakin dekat kepada Tuhan, tapi nyatanya juga tidak, saudaraku. Jemaat-jemaat orang-orang Kristen juga kadang-kadang tidak peduli. Saya kadang-kadang bingung juga. Bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-6, Wahyu pasal yang ke-6 dan juga pasal yang ke-9 ya. Saya ingin membaca untuk saudara Wahyu pasal 6 ayat 8 dan 15. Di situ dikatakan ayat 15. Wahyu 6 ayat 15, dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi
ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang. Nah ini kalau saudara lihat ayat sebelumnya tentang perang, tentang kelaparan, tentang sampar, di dalam ayat yang ke-8 itu dikatakan malah, aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, orang yang menunggangnya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dengan kelaparan yang kedua. Yang ketiga dengan sampar atau pandemi, atau yang sekarang ini COVID. Mungkin ada sampar yang lebih parah lagi nantinya, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Sehingga menyebabkan ayat yang ke-15 tadi, raja-raja, pembesar, orang kaya, orang berkuasa, orang budak, merdeka, bersembunyi dalam gua-gua, celah-celah batu karang di gunung. Kalau sekarang orang-orang ya kita disuruh bersembunyi di rumah, saudaraku ya. Banyak di rumah karena ada virus di mana-mana. Kalau dalam hal ini bersembunyi di gua-gua, masih belum separah yang dikatakan firman ini, saudaraku, hari-hari ini. Nah saya kira nanti masa-masa ke depan akan ada hal yang lebih parah dari pandemi ini. Karena firman Tuhan mengatakan demikian di dalam kitab Wahyu, saudaraku, kita lihat. Nah kita lihat berikutnya adalah kitab Wahyu pasal yang ke-9 ya, saudaraku. Wahyu pasal 9 ayat 18 saja. Wahyu 9 ayat 18, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ayat 20, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat, berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, pencurian. Pada dasarnya ayat ini di dalam kitab Wahyu, saudaraku. Hari-hari terakhir nanti akan ada masa yang sulit. Tuhan dalam kitab pasal yang ke-6 itu 1/4 bumi dihabisi oleh malapetaka, pembunuhan, perang. Pasal yang ke-9, setelah tinggal 1/4, masih ada 1/3 lagi, saudaraku, yang terbunuh. Saya nggak tahu berapa ratus juta, mungkin miliar, saudaraku, orang mati. Di sana sini ada penyakit, sampar, peperangan, ada tekanan-tekanan, gejolak politik, serbuan sebuah negara, banjir, tsunami. Orang-orang melihat ini juga nggak terenyah hatinya, saudaraku. Dan ini saya juga heran, bagaimana mungkin? Nah sekarang saja ada pandemi, banyak tetangga kanan kiri kita, di desa kita, kecamatan kita yang meninggal, saudaraku. Itu pun tidak mampu mendobrak rohani kita untuk datang kepada Tuhan dan merendahkan diri. Ngeri, kalau Bapak Ibu Saudara masih tersinggung, disinggung firman Tuhan masih terasa, diperingati oleh Tuhan, masih saudara akhirnya bertobat, diberikan firman Tuhan yang keras, saudara bisa terima. Kita bersuka cita, saudara bersuka cita, karena nanti ada masanya orang nggak mau bertobat, saudaraku, dengan kisah-kisah sedih, duka, dan musibah-musibah, malapetaka yang terjadi di bumi kita ini membuat orang juga tidak bertobat. Nah, waktunya kita bertobat, waktunya kita kembali kepada Tuhan dan mengenal lagi tujuan Allah dalam hidup kita adalah sekarang, saudaraku. Itu sebabnya kalau saudara ingin memenangkan peperangan di pekerjaan, memenangkan peperangan di sakit penyakit harus diperangi. Kondisi rumah tangga yang tidak baik juga harus diperangi. Kita nggak boleh mendiamkan anak kita yang belasar begitu aja karena sudah besar. Nggak bisa. Kita harus bertempur di hadapan Tuhan. Kita harus berdoa dan merendahkan diri dengan berpuasa. Karena kita ini seperti bertempur dengan roh-roh jahat, kuasa kegelapan. Karena peperangan kita di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 mulai ayat 11 bukan dengan darah dan daging, melainkan dengan penguasa pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya pentingnya Bapak Ibu Saudara, mari kita puasa, mari kita berdoa, saudaraku. Terserah saudara berapa kuatnya, dan tidak ada pedoman-pedoman tentang puasa. Yang jelas itu sebagai tanda kita merendahkan diri, kita menyangkali keinginan daging kita makan 3 kali sehari menjadi sekali saja mungkin, saudaraku. Dan akhirnya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya yakin tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Ketika 5 roti dan 2 ikan plus Tuhan bisa memberikan 5.000, memberi makan 5.000 orang laki-laki, saudaraku. Ketika
Musa dengan tongkatnya, tongkat biasa, saudaraku, bersama dengan Tuhan bisa mengirim 10 bala malapetaka di Mesir. Dengan tongkatnya membelah Laut Merah, saudaraku. Tapi kalau tidak ada Tuhan, tongkat ya sama dengan tongkat saja. 5 roti 2 ikan ya seperti 5 roti 2 ikan biasa saja, saudaraku. Tapi bersama dengan Tuhan, Simson dengan rahang keledai yang masih basah bisa membunuh 1000 orang Filistin. Karena apa? Karena bersama dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita nggak bisa diam saja sambil melihat malapetaka sana sini. Kita terima di HP kita, di grup, orang-orang yang meninggal satu persatu, dan kita ikut turut mengucapkan bela sungkawa atau duka cita. Saudaraku, hidup di dalam Kristus tidak seperti itu. Memang kita bisa sih duka cita, saya juga begitu di grup-grup saya, saudaraku. Tapi ingat bahwa tujuan kita, tujuan hidup kita di dalam Tuhan adalah kita melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir, saudaraku. Nah, itu sebabnya Paulus pernah mengatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Paulus tahu apa tujuan hidupnya. Tuhan Yesus tahu apa tujuan hidupnya, saudaraku. Nah, itu sebabnya dia berusaha berjuang supaya dia tidak seperti petinju yang sembarangan saja memukul, atau pelari yang sembarangan lari tanpa tujuan, tetapi mempunyai tujuan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara hidup tanpa tujuan. Tujuan hidup kita adalah memuliakan nama Tuhan, menikmati baiknya, dan bekerja sama dengan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kita harus hidup dengan tujuannya Bapa. Hidup disetir dengan tujuannya Allah, bukan dengan kebutuhan. Hidup kita tidak disetir dengan kebutuhan atau disetir dengan posisi, jabatan, dengan kebutuhan-kebutuhan keuangan, rumah. Saudaraku, hidup kita itu bukan tujuan, saudaraku. Tujuan hidup kita ini bukan rumah, bukan mobil, bukan jabatan, bukan sekolahan, bukan titel, saudaraku. Itu sarana, itu fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Deposito di bank, apa saja yang kita punya itu bukan tujuan, itu fasilitas dan sarana untuk mencapai tujuannya Allah. Itu sebabnya ketika seseorang memulai hidup dengan tujuan dirinya sendiri, pasti akan terhilang. Nah, kalau saudara mengatakan sesuatunya mulai dari diri kita, dari manusia, maka akan salah semua. Contohnya, aku nanti ingin jadi apa ya? Kira-kira citaku apa ya? Istri yang akan aku miliki siapa kira-kira ya? Nah, usaha yang saya akan bangun ini di mana ya? Apa usahanya, saudaraku? Nah, ini dimulai dari saya terus. Tuhan tidak terlibat. Nah, ketika kita kebentuk-bentuk, cemet, gepeng, baru kita meminta Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti menjadi pembantu kita, kacung kita waktu kita memerlukan. Salah, kualik, saudara, terbalik. Hidup ini harus dimulai dari Tuhan. Itu baru benar. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mulanya Allah. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4-5. Di situ dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tepat tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dan seterusnya. Jadi permulaannya Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah, dari Allah dan untuk Allah. Tujuan hidup kita tidak mempunyai pilihan. Itu sebabnya kalau seseorang punya tujuan hidupnya sendiri, cita-cita sendiri, dia akan tenggelam di lautan gelap yang ganas dan akhirnya terhilang. Tetapi kalau saudara memulai dengan Tuhan, dengan berkata begini, Tuhan, Engkau telah memanggil aku. Tuhan, Engkau memanggil aku, Engkau kemanakan hidupku? Apakah harus aku sekolah di teologi ya? Aku harus jadi misionaris di luar negeri? Tuhan, apa aku harus sekolah kedokteran atau teknik, Tuhan? Tuhan, tolong bimbing aku. Jodoh siapa Tuhan yang Engkau bimbing supaya aku bisa menikahi? Akan Ku arahkan anakku kemana, Tuhan? Semuanya
diawali dari Tuhan, terserah Tuhan yang memimpin hidup kita. Hidup yang seperti itu adalah hidup yang dimulai dari Allah, dan kita akan menemukan tujuan hidup kita yang sejati. Dan di sana kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang luar biasa, menikmati hubungan dengan Tuhan, dan akhirnya kita bisa finish well, mengakhiri hidup dengan baik, mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa dan berpuasa. Saya ada kesaksian Priscilla, anak saya yang di Jakarta, yang dokter dan melayani bekerja di Mayapada klinik di Central Park di sana. Dia melayani katanya dalam masa pandemi 50 sampai 100 pasien. Beberapa di antara mereka ada yang kena COVID. Dia sudah pakai APD, pakai vitamin dan menjaga kesehatannya dengan udah divaksin 2 kali, dan dilihat kadar antibodinya tinggi, tapi masih kena juga, saudaraku. Nah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Pada waktu di rumah sakit itu, ketika dia sudah nafasnya juga kena, akhirnya terengah-engah. Sore itu atau siang itu, lupa saya, saudaraku ya, dia disuruh Tuhan untuk menutup mata. Kamu tutup matamu, jangan melek. Akhirnya dia menutup mata. Tak tahu setelah dia menutup mata, dia tahu makhluk hitam itu seliweran, pergi ke sana kemari di depannya dia gitu, saudaraku. Nah, mondar-mandir ke sana kemari yang hitam-hitam makhluk itu, dan ada satu malaikat Tuhan yang putih, gagah, besar, saudaraku, ada di situ. Nah, itu sepertinya rebutan, kayaknya nafasnya anak saya ini. Dia merasa bahwa makhluk-makhluk hitam ini mengambil nafasnya, tetapi malaikat itu mengambil lagi, ditaruh di tubuhnya Priska lagi, mau ngambil lagi. Jadi seperti terjadi rebutan. Nah, ketika itu saya tidak tahu kok tergerak puasa, saudaraku. Tapi puasa saya waktu itu hanya sehari saja. Ya, tepat waktunya ketika dia harus berperang dengan nyawanya itu. Kenapa begitu? Karena CT-nya hanya 8, saudaraku. Seharusnya di atas 35. Itu seharusnya Priska sudah mati memang, anak saya ini, saudara. Tapi kemudian malaikat yang putih ini bertempur dengan yang hitam, makhluk-makhluk hitam itu diambil dan ditaruh keras sekali, jedak gitu ke tubuhnya Priska. Akhirnya dia nafasnya lega lagi dan berangsur-angsur sembuh. Ini semacam geret-menggeret, tarik-menarik, terjadi peperangan. Itu sebabnya di Efesus itu memang benar pasal 6 ayat 11 bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, relakan dirimu, mari jemaat yang ada di Malang GBT, jangan enggan, jangan hanya terus-menerus makan minum. Beri kesempatan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mari puasa. Saya tidak tahu nanti akan diumumkan puasa 2 hari atau 3 hari atau seminggu. Tapi di tempat kami 2 minggu yang lalu kita puasa seminggu, Senin sampai Sabtu, saudaraku. Kalau ada yang meneruskan 2 minggu, saya persilahkan. Biasanya ada yang meneruskan 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang pernah meneruskan sampai 3 bulan karena pergumulannya berat. Dan rata-rata terjadi mujizat yang luar biasa ketika seseorang datang merendahkan diri kepada Tuhan, berdoa dan berpuasa. Saya tidak tahu jemaat yang ada di GBT Eka Malang, pergumulan masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ada keputusasaan yang tersembunyi, kadang-kadang ada penderitaan yang tidak diketahui oleh keluarga, kadang-kadang juga ada pergumulan yang demikian berat. Jangan menyerah, jangan glender begitu aja. Datang kepada Tuhan, melakukan, saudaraku, melangkah untuk berdoa dan berpuasa. Semua orang-orangnya Tuhan di perjanjian lama, perjanjian baru berpuasa. Musa sebelum terima perjanjian, peraturan-peraturan Taurat di Gunung Sinai, puasa 40 hari. Nehemia sebelum memperbaiki tembok Yerusalem yang menjadi puing-puing, dia berpuasa. Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 harus menghadapi 4 bangsa, Moab, Meunim, orang-orang Kanaan, 4 bangsa yang lebih besar dan jumlahnya seperti pasir di laut. Dia berpuasa dan mereka melihat
perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa di tengah-tengah mereka, saudaraku. Esther dan orang-orang Yahudi yang ada di tembok Susan pada waktu harus menghadapi Haman yang akan membasmi orang-orang Yahudi di Persia. Mereka berpuasa 3 hari 3 malam. Sebelum orang-orang Asia, sebelum orang-orang Eropa menerima Tuhan, jemaat mula-mula berpuasa mengutus Paulus dan Barnabas, pelopor-pelopor kebangunan rohani di seluruh dunia. Martin Luther, John Wesley, Latimer, Calvin, yang terakhir di Azusa Street, Los Angeles, California, William Seymour. Saudaraku, mereka berpuasa. Akhirnya terjadi kegerakan Allah. Saya percaya jika kita di jemaat di GBT EK mengambil keputusan berpuasa, entah sekelompok atau seluruh gereja atau pribadi-pribadi, yang jelas saya rindu sekali firman ini tersampaikan kepada saudara, dan tidak hanya saudara dengar, tetapi saudara melangkah. Saudara yang kena COVID atau yang tidak kena COVID, atau sekarang di tengah-tengah ketakutan kena COVID, saudaraku, atau di tengah-tengah kekhawatiran yang sangat berat sekali karena ekonomi merosot mendadak, dan saudara ketakutan dan cemas, jawabannya adalah puasa, doa puasa. Sebelum Tuhan Yesus melihat Lazarus bangkit, sebelum Bartimius yang buta itu melihat, Tuhan Yesus puasa. Sebelum Tuhan Yesus melihat Sakius, tukang kepala pajak, koruptor, ulung yang paling dibenci, berubah, Tuhan Yesus puasa. Sebelum Tuhan Yesus mengusir orang yang di Gadara yang dirasuk ribuan setan, Tuhan puasa. Sebelum saudara dan saya menghadapi kesulitan, mungkin sekarang sedang menghadapi kesulitan, mari kita berpuasa, doa dan puasa. Datang kepada Tuhan secara pribadi, secara keluarga, dan ini juga yang lebih penting untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, secara bergereja, saudaraku. Melangkah, dan kita akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang gagah perkasa. Daud di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-60, ayat yang ke-14, di situ dikatakan, bersama dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Dan kita tidak akan pernah takut ketika kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang bisa membereskan perkara. Dialah yang bisa menyembuhkan kanker. Dialah yang bisa menyembuhkan COVID-19 Delta yang ganas itu. Dia yang sanggup menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Tuhan mengatasi hukum alam, Tuhan mengatasi penyakit, kesulitan apapun, dan jawabannya tetap adalah Tuhan. Dan saudaraku, pesan yang terakhir adalah Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena suatu saat Tuhan tidak bisa ditemui, saudaraku, dan kita mencari, Tuhan telah memalingkan wajahnya. Itu sebabnya jika engkau mendapati diterangi hatimu hari ini, jangan mengeraskan hati. Saudara ingin datang kepada Tuhan, bertobat. Nah, puasa itu juga, doa dan puasa tidak hanya mengatasi masalah-masalah, termasuk dia akan juga akan mengubah hidup kita, karakter kita. Saudara yang tidak bisa mengatasi rokok misalnya, atau pornografi misalnya, atau perselingkuhan misalnya, doa dan puasa, engkau tidak sanggup memang. Kita tidak sanggup mengatasi banyak hal, tetapi Tuhan sanggup merendahkan diri, saudaraku. Hutang piutang yang banyak yang tidak bisa kita bayar, saudaraku. Datang kepada Tuhan. Saudara yang suka bohong, misuh, ada kepahitan sana sini, datang kepada Tuhan, doa dan puasa, minta pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan Allah yang baik itu akan memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GBT EK yang saya kasih, Bapak Ibu Yohanes yang mengembalakan di gereja ini, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua, dan kita mengambil langkah untuk kita datang kepada Tuhan, ya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mohon untuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengar firman-Mu di tempat kami masing-masing, online ini atau offline juga yang ada. Tuhan, kiranya mengetuk hati kami.
Kiranya firman-Mu ini tidak hanya kami dengar tetapi kami lakukan, sehingga kami melihat pertolongan-pertolongan, terobosan-terobosan, breakthrough dalam hidup kami, sehingga kami melihat karya keselamatan Allah, pertolongan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kiranya anugerah-Mu menopang hidup kami dan membimbing kami, menguatkan kami ketika kami mengambil keputusan untuk berpuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang dicintai Tuhan dan mengasihi Tuhan katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri kembali dan kita mengangkat kedua tangan. Saya ingin mendoakan doa berkat bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau telah mendengar firman Tuhan, bagaimana Allah bergerak memulai suatu karya yang besar lewat doa dan puasa. Saudara praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Karena dengan demikian berkatnya Bapa Surgawi, kuasa Roh Kudus akan menyertai, membimbing, membuka jalan, memberi terobosan-terobosan dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, sekolahmu, dan dalam pelayananmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Dirgahayu Indonesiaku. Indonesia Pusaka